welcome back to my channel Diavanesha. Untuk terus mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Dan ini dia daging sapi yang akan kita pakai untuk memasak rendang. Dan ibu muda, kebetulan untuk menyambut bulan suci Ramadan, saya memang sengaja memasak 5 kg daging sapi untuk dibuat rendang. Jadi kita pilih daging sapi yang segar dan merah ya. Dan sengaja saya memasukkan beberapa bagian lamurnya supaya nanti jadi lebih enak. Kemudian tahap berikutnya kita potong dulu dagingnya dengan ukuran diperkecil ya. Kita potong semuanya. Dan setelah kita potong, ini dia hasilnya. Jadi usahakan besarnya itu sama rata ya. Nah ini dia. Jadi nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil. Nanti kan kalau dimasak dia kayak menyusup gitu. Jadi jangan potong terlalu kecil ya supaya dagingnya tidak hancur. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam ragak dagingnya seperti ini ya, supaya nanti air dagingnya itu turun ke bawah. Nah ini dia dagingnya, nanti kita akan masak menjadi rendang. Nah ini dia panci presto yang akan saya gunakan untuk merebus dagingnya terlebih dahulu. Kita buka ya kuncinya, kemudian dagingnya ini kita langsung masukkan aja ke dalam pancinya, semuanya kita masukkan. Ternyata banyak juga 5 kg ini. Jadi panci ini ukurannya besar banget ya. Kemudian kita tambahkan air. Nah untuk penambahan air itu jangan juga terlalu penuh airnya supaya tidak tumpah-tumpah ya waktu dia mendidih. Dan kemudian kita tutup ya panci presto ini, tutup dengan rapat dan pastikan bahwa posisi pancinya itu terkunci. Lalu kita naikkan panci prestonya ke atas kompor, kemudian kita hidupkan kompornya, kemudian tunggu sampai pancinya berbunyi, karena bunyinya itu nanti akan keluar lewat lubang celah-celah di atas tutup pancinya. Pastikan lagi posisi panci terkunci, kemudian setelah dia mendidih dan mengeluarkan bunyi, tunggu dan biarkan selama 20 menit, kemudian matikan kompornya. Dan jika sudah mendidih, biarkan selama 30 menit, jangan dibuka-buka dulu pancinya ya. Sementara itu kita siapkan bumbu-bumbu halusnya sebagai berikut. Dan saya juga memakai rempah cukup yang sudah saya beli di pasar. Jadi ini udah lengkap ya. Kemudian saya memakai 1,5 ons keminting, gongseng, dan untuk lengkuas juga kita pakai yang muda-muda gitu ya. Dan semua ini kita haluskan dengan menggunakan blender. Nah sementara itu dagingnya sudah bisa ditiriskan. Kita angkat dan tiriskan. Dan ini kemudian bumbu halus yang sudah kita blender tadi, karena untuk menghemat waktu makanya saya skip ya bagian blendernya. Kita langsung aja untuk tumis bumbunya, panaskan minyaknya terlebih dahulu. Kemudian jika minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbunya untuk ditumis sebentar supaya masak ya bumbunya benar-benar kering dan masak. Nah seperti ini bumbunya kita tumis, kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan daun jeruk purut, juga daun salam ya untuk pewanginya. Nah, ini daun salam 2 lembar saya pakai. Kemudian kita aduk lagi, kita tunggu sampai kering, lalu kita tambahkan kurang lebih ada 150 ml air. Nah kita tambahkan untuk memasukkan santan, jadi kita harus menambahkan airnya terlebih dahulu. Kita aduk lagi rata seperti ini. Kemudian barulah setelah itu kita masukkan santan kara instan yang sudah ada dalam kemasan itu. Ini saya memakai 1 liter santan kara untuk takaran 5 kg daging sapi. Lalu kita aduk santannya sampai benar-benar rata dan mengental ya, jadi jangan sampai hangus. Jadi kita harus rajin mengaduk ya sampai santan ini benar-benar nyatu dan juga mengental. Karena nanti dagingnya itu kan udah lembut, jadi siap aja langsung masukkan. Kita tambahkan juga 1 sendok gula pasir supaya rendangnya ini jadinya nanti gurih ya. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur secukupnya untuk mengempaskan rasanya. Lalu kita aduk lagi, aduk terus sampai mengental ya santannya. Nah kemudian
Kemudian jika sudah mengental seperti ini, tandanya daging sudah siap dimasukkan. Lalu kita masukkan semua dagingnya dengan perlahan. Ini 5 kg lumayan banyak juga, dan syukurnya ini pancinya cukup ya. Nah, kita aduk rata seperti ini sampai dia benar-benar tertutup semua bagian daging oleh bumbu dan kuah santannya tadi ya. Kita aduk aja terus pelan-pelan ngaduknya, karena dagingnya udah mulai lembut tadi ya, karena sudah di presto. Lalu kita tambahkan sedikit kaldu air daging dari prestonya tadi. Nah, kita tunggu sampai dia matang dan kemudian mengeluarkan minyak-minyak seperti ini. Aduk pelan-pelan, aduk rata, aduk perlahan supaya dagingnya tidak hancur karena ini sudah mulai matang. Nah, saatnya kita angkat. Ini tandanya daging rendang kita sudah siap untuk kita sajikan. Begitu minyak-minyaknya itu, minyak dari santannya itu keluar ya. Keluar minyak dari santannya itu sudah kelihatan. Oke, tandanya sudah siap untuk kita sajikan. Dan ini dia rendang spesial untuk Ramadan. Selamat mencoba dan semoga resep ini bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.